Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Akuntansi keuangan merupakan suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis, serta bagaimana cara menginterpretasikannya. Dari definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan ini berbicara tentang transaksi keuangan yang telah terjadi di dalam suatu entitas bisnis yang kemudian dicatat, diklasifikasi, serta diikhtisarkan sehingga akan memberikan sebuah informasi yang berisi laporan keuangan yang akan dijadikan dasar di dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan keuangan pada periode berikutnya. Untuk dapat menghadirkan informasi laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, tentunya kegiatan akuntansi ini harus mematuhi prinsip atau standar yang berlaku umum. Apa jadinya jika suatu entitas bisnis tidak mampu menyajikan informasi laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tidak tepat waktu? Tentunya ini akan menyulitkan entitas bisnis tersebut di dalam menilai kinerja maupun tujuan bisnis yang dijalankannya. Tanpa laporan keuangan yang akuntabel, akan sulit di dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain atau dengan pihak investor. Laporan keuangan akan menjadi jembatan informasi antara pengelola bisnis dengan pemilik, kreditor, maupun pihak investor. Setidaknya ada 4 laporan keuangan utama yang harus disajikan oleh suatu entitas bisnis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar total pendapatan yang dihasilkan dengan beban operasionalnya, sehingga akan terukur kinerja bisnisnya apakah mendatangkan keuntungan atau malah menderita kerugian. Yang kedua, laporan neraca. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar porsi aset, hutang maupun modal. Apakah posisi aset kita lebih banyak dibiayai oleh hutang atau dibiayai oleh modal sendiri? Dari laporan ini, kita bisa menilai kesehatan bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menjelaskan berapa besar jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar, baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pembiayaan. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar kenaikan atau penurunan porsi modal yang ada dalam suatu bisnis. Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, dan komen.